Bitcoin baru aja jatuh sekitar 15,6% dalam satu hari yang membawa harganya langsung turun ke 30.000 dolaran. Koreksi ini terjadi hanya dalam waktu kurang lebih 24 jam aja. Akibat dari koreksi ini, Bitcoin hampir kehilangan apresiasi harganya selama 2021 ini. Soalnya sebelumnya Bitcoin naik hampir ke 42.000 dolar menurut data dari Bitfinex di awal minggu kedua Januari 2021. Pergerakan tersebut membuat adanya depresiasi harga hampir 30% dari harga tertingginya beberapa hari yang lalu. Sehingga mayoritas altcoins ikut turun yang membuat hari Kamis 21 Januari 2021 kemarin adalah hari koreksi terbesar untuk pasar kripto. Ethereum terlihat jatuh sekitar 22,47%, Polkadot jatuh di hampir 18%, Cardano jatuh di 20%-an, Litecoin 15, hampir 16%-an, dan Chainlink di 18%-an. Hai, balik lagi sama gue Dimas. Di video Predator kali ini agak beda nih, karena gue record dari rumah. Karena apa? Karena gue bakal update kondisi market kripto saat ini. Karena banyak yang penasaran nih, kenapa kemarin, Kamis 21 Januari 2021, Bitcoin dan kripto lain bisa jatuh sedalam itu. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Mayoritas analis kemarin memprediksi bahwa penyebab jatuhnya Bitcoin kemarin adalah akibat adanya berita yang tebar FUD nih guys. Berita itu datang dari BitMEX yang melihat bahwa adanya transaksi ganda atau double spending pada blockchain Bitcoin. Transaksi ganda ini berarti adanya kerusakan dalam jaringan yang membuat pemilik Bitcoin dapat mentransaksikan Bitcoinnya lebih dari satu kali. Kerusakan ini dapat terjadi akibat adanya fork kecil pada suatu jaringan, di mana beberapa blok tercipta di saat yang bersamaan. Transaksi ganda ini terjadi pada Bitcoin dengan nilai 21 dolar atau hanya hampir 300 ribuan aja. Tapi walaupun nilainya kecil, nampaknya kabar ini telah membuat kepanikan di pasar akibat kekhawatiran kerusakan transaksi yang membuat investor takut untuk menyimpan Bitcoin, terutama untuk pemula. Hasilnya saat ini masih terjadi tekanan jual pada Bitcoin. Tapi jangan takut karena sebenarnya banyak berita bagus yang kemungkinan ngangkat harganya lagi. Jadi daripada panik, mending kita analisis dulu nih. Apakah deep koreksi ini pas untuk membeli atau mending kita tunggu dulu? Nah, kita lihat dari dua sisi nih. Kita bakal analisis dari sisi fundamental dan teknikal. Pertama, kita bahas dari fundamentalnya dulu. Soal berita yang bilang kalau Bitcoin itu terjadi double spending itu sebenarnya salah. Seorang pengamat Bitcoin dan blockchain bernama Andreas di Twitter juga menjelaskan di sebuah thread Twitter yang cukup panjang. Intinya justru mekanisme blockchain Bitcoin gak bakal bisa ada transaksi ganda. Ini udah dijelaskan di white papernya. Yang saat ini terjadi adalah reorganisasi blockchain, dan itu lumrah banget terjadi di blockchain dengan konsensus proof of work seperti Bitcoin. Kalau ngelihat dari fundamental berita saat ini, Bitcoin sebenarnya punya 3 sentimen nih yang seharusnya bakal naikin harga. Sentimen pertama adalah BlackRock. Perusahaan investasi terbesar di dunia ini mulai susun rencana buat beli Bitcoin. Kalau mereka beneran jadi buat beli Bitcoin dan kontrak futuresnya, ngelihat duit mereka yang banyak banget, yang sampai 8 triliun dolar untuk saat ini, kayaknya harga Bitcoin bakal naik. Selain itu ada kabar dari Grayscale. Grayscale masih terus akumulasi persediaan Bitcoinnya yang kayaknya mereka bakal terus beli dan ngeliat harga Bitcoin yang lagi jatuh kayak gini. Sentimen terakhir datang dari Joe Biden yang baru aja resmi dilantik sebagai presiden. Walau kemarin dia membekukan beberapa proses penetapan peraturan baru, termasuk peraturan KYC Essence Crypto dari mantan Menteri Keuangan, ada prediksi kalau Biden ini adalah orang yang crypto friendly. Dia ngebekuin peraturan juga sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi nih. Bisa jadi karena ingin memperdalam dulu, atau bisa jadi ingin membebaskan desentralisasi dari pasar kripto. Tapi pembekuan ini bikin orang panik dan takut juga untuk menyimpan kriptonya. Jadi kemungkinan kalau pembekuan selesai dan ada peraturan yang lebih membebaskan kripto, kemungkinan investor akan mulai beli lagi. Jangan lupa kalau hari ini tuh udah masuk ke akhir bulan, dan ingat adanya kontrak futures yang biasanya jatuh akibat mau ditutup. Harga Bitcoin biasanya terpengaruh tuh. Jadi umumnya setelah kontrak futures dibuka lagi, harga Bitcoin biasanya naik lagi kayak awal Januari kemarin. Nah, kalau ngeliat jangka panjang, saat ini adalah saat yang tepat untuk mulai membeli secara akumulatif. Mengingat koreksi ini kemungkinan besar hanya sementara, salah satu metode yang dapat digunakan adalah DCA atau Dollar Cost Averaging, biar dana kalian tetap aman. Kalau fokus ke sisi teknikalnya, saat ini belum ada konfirmasi lagi kalau harga bakal naik.
Tapi ada potensi rebound nih karena di batas bawah $29.635 ada wick yang panjang dari candlestick 4 jam. Wick ini umumnya menandakan adanya penolakan pada batas tersebut yang biasanya berujung pada putar balik arah. Kalau ngeliat dari grafik 1 jam, di rejection candlestick 4 jam itu ada candlestick 1 jam yang membentuk pola morning doji star yang umumnya jadi tanda harga naik. Akibat penutupannya jika hijau berarti ada potensi untuk naik. Kalau ngeliat dari price action, kemungkinan koreksi ada beberapa tujuan yang kalau ujungnya lewat dari $19.331, harapan apresiasi harga Bitcoin nampaknya akan kandas. Tapi kemungkinan itu masih sangat kecil akibat wick yang besar dan indikator RSI yang mulai nunjukin zona oversold. Nah, kesimpulannya dari gua adalah sekarang harganya mulai kelihatan jenuh sama koreksinya. Jadi ada kesempatan bagus untuk beli. Tapi mengingat belum adanya konfirmasi, kalau kita mau beli, ingat jangan all in. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah dollar cost averaging, biar dana kalian aman dan nggak ketinggalan kalau lagi ada diskon lagi. Mayoritas institusi besar kayak JP Morgan juga masih memprediksi bahwa Bitcoin masih bisa naik, bahkan hingga $100.000. Jadi gak usah khawatir sama koreksi ini, karena koreksi juga sehat untuk pasar. Masa naik terus? Intinya kalau kalian percaya sama kemampuan Bitcoin, saat ini bukanlah saat untuk khawatir atau takut, tapi saatnya hold atau bahkan akumulasi beli lagi mumpung harganya lagi diskon. Soalnya kalau dilihat lagi nih potensi Bitcoin dan pasar kripto gak bisa diraguin kalau harganya bakal terus naik. Apalagi banyak institusi yang mulai tertarik. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton. Sorry kalau gue masih ngeliat catatan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Koinvestasi, aset masa kini, kayak masa depan.